Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu dan salam kebajikan. Selamat pagi, saya Yogo Baskoro, alumnus dari MMT ITS. Kami aturkan terima kasih banyak pada dosen penguji kami, yaitu Profesor Dr. Insinyur Triwijaya dan Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution, serta dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik. Kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan hasil penulisan tesis dengan judul Penerapan Balance Scorecard dan Metode Ketahanan Bisnis Stress Testing dalam Perumusan Strategi Keberlanjutan Bisnis PT XYZ Persero. PT XYZ Persero merupakan salah satu BUMN strategis di Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha ketenaga listrikan yang mulai dari proses pembangkitan, transmisi, dan distribusi, serta jasa-jasa lain terkait pengusahaan sistem ketenaga listrikan dengan peran yang sangat vital dalam memberikan pelayanan publik serta menjaga stabilitas ekonomi, kedaulatan, dan ketahanan Republik Indonesia. Sehingga keberlanjutan perusahaan harus benar-benar dijaga demi mendukung keberlanjutan, kedaulatan, ketahanan, serta keberlangsungan Republik Indonesia. Jangan biarkan perusahaan mengalami stres, pilot, dan kemudian terlikuidasi. Demi menjaga keberlanjutan bisnis hingga masa mendatang, PT XYZ Persero perlu segera beradaptasi dan memberikan energi listrik yang lebih handal, pintar, responsif, dan terhadap fleksibilitas permintaan konsumen, terdistribusi secara luas, terintegrasi dengan sistem maupun digital platform, aman, serta memiliki jaminan kelestarian lingkungan hidup. Di dalam negeri sendiri, proses pengembangan bisnis tenaga listrikan sangat terikat dengan regulasi, kebijakan, dan dinamika perpolitikan yang ada di dalam negeri, yang justru cenderung lebih berpihak pada pertumbuhan perusahaan listrik swasta atau IPP atau Independent Power Producer. Terbukti, investasi swasta asing dan dalam negeri pada pembangunan sistem tenaga listrikan di Indonesia terus bertumbuh, utamanya di sektor pembangkitan. Dan di sisi lain, dengan pertumbuhan 14%, serta teknologi yang lebih efisien, IPP berpotensi menggusur utilitas pembangkit, menurunkan pendapatan, serta mengancam keberlangsungan bisnis PT XYZ Persero di masa mendatang. Selain itu, dalam pengembangan bisnis PT XYZ Persero mendapatkan tantangan yang cukup signifikan dari faktor pelemahan pertumbuhan makro dan mikroekonomi, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak menentu, perkembangan teknologi disruptif yang cenderung akan mempengaruhi kinerja dan dapat melemahkan kinerja operasi keuangan perusahaan sehingga akan meningkatkan potensi distress, pilot, dan perusahaan berpotensi juga terlikuidasi. Sebagaimana sesuai dengan hasil perhitungan Altman Z-Score, diketahui perusahaan telah mengalami potensi kebangkrutan sejak 2008. Ketika gejala distress tersebut lebih lanjut, tentu akan menurunkan keunggulan kompetitif perusahaan yang akan mendorong perusahaan pada jurang untrusted company, sehingga akan mengganggu keberlanjutan perusahaan dan mengancam kedaulatan maupun stabilitas negara. Untuk itu, perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi key strategic issue dan critical stress factor. Yang kedua, langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk merumuskan strategi pengembangan perusahaan, sehingga dapat diidentifikasi kondisi existing, ketahanan bisnis, dan proyeksi potensi kerugian maupun kerentanan aset berlandaskan berbagai manajemen strategic tools, termasuk balance scorecard atau BSC,
dan stress testing, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis pengembangan perusahaan dengan lebih komprehensif. Dalam rangka menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian, kami menggunakan 7 metode penelitian, mulai business analysis, pestle analysis, hingga stress testing analysis, dan balance scorecard. Tahapan penelitian kami bertumpu pada kerangka pikir bisnis analisis dan balance scorecard dalam proses perumusan permasalahan hingga perumusan strategi pengembangan bisnis perusahaan yang dimulai dari studi literatur, dilanjutkan dengan identifikasi perumusan masalah dari aspek lingkungan eksternal dan internal perusahaan, yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi key strategic issue, dilanjutkan dengan stress testing analisis melalui identifikasi risiko berbasis event and portfolio driven approach, yang kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi berbagai critical and crucial stress factor dan skenario analisis maupun sensitivity analisis. Kelima, perumusan strategi bersama pimpinan dan expert perusahaan, sehingga outputnya diharapkan dapat menghasilkan strategi pengembangan bisnis perusahaan dengan lebih komprehensif. Sesuai hasil analisis menggunakan metode pestle, diketahui bahwa ke depan proses pengembangan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian Republik Indonesia, perubahan dan perilaku dan kebiasaan konsumen, green lifestyle, disruptive teknologi, kelestarian lingkungan hidup, maupun tuntutan kepatuhan pada peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melalui Porter 5 Force analisis diketahui bahwa walaupun ada tekanan yang sangat kuat dari daya tawar supplier maupun buyer, serta ancaman adanya produk-produk maupun layanan pengganti, hingga saat ini PT XYZ Persero tetap menjadi top of mind dan generic brand di usaha kelistrikan Indonesia dan merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki pengalaman maupun keterampilan menjalankan sistem tenaga listrikan terintegrasi yang sudah terbukti setidaknya selama 76 tahun. Hal inilah yang menjadikan dasar adanya optimisme bagi perusahaan untuk terus bertumbuh maupun berkembang. Namun, perlu diadakan perbaikan-perbaikan serta inovasi secara berkelanjutan demi menjaga reputasi serta keberlanjutan perusahaan melintasi generasi. Dalam melaksanakan bisnis dan operasi pada sistem tenaga listrikan yang terintegrasi, mulai dari proses mapping kebutuhan pengembangan listrik bersama pemerintah, melaksanakan proses pembangkitan, transmisi, dan distribusi energi listrik kepada pelanggan. Perusahaan didukung dengan sistem procurement, teknologi, human resource, dan infrastruktur yang mumpuni, terstandarisasi, dan mampu membantu perusahaan untuk mengenerate revenue serta profit. Hanya saja, dari sistem internal yang terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan secara keberlanjutan, masih terdapat tantangan besar dalam pengembangan bisnis perusahaan, terutama dari faktor eksternal, yaitu adanya skema take or pay atau TOP pada perjanjian jual beli tenaga listrik dengan IPP, ketersediaan dan harga energi primer yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Pertumbuhan IPP sangat masif karena adanya dukungan dari regulasi pemerintah, perubahan tingkat suku bunga, dan potensi adanya pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat mendorong peningkatan biaya operasi, pemeliharaan, dan pembayaran hutang perusahaan. Hal-hal inilah yang kemudian dapat memberatkan dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan kuantitatif SWOT yang telah divalidasi oleh expert perusahaan, didapatkan bahwa saat ini perusahaan berada pada kuadran diversifikasi, yang menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan diversifikasi dan inovasi dari berbagai produk, layanan, maupun model bisnis yang dapat diterima oleh pelanggan secara lebih luas.
terlihat dari model bisnis existing yang dijalankan perusahaan di bawah kendali pemerintah. Diketahui bahwa model bisnis saat ini cenderung kurang lincah dan dapat merugikan perusahaan yang akhirnya berpotensi mengkecilkan peluang perusahaan untuk tetap tidaknya karena ada 4 hal. Yang pertama, karena struktur pendapatan perusahaan setidaknya hingga tahun 2021, 97% ditopang dari hasil penjualan tenaga listrik yang dari tahun 2015 telah menunjukkan tren penurunan konsumsi listrik di konsumen akhir. Yang kedua, terdapat mismatch keuangan di mana pendapatan yang diperoleh berbentuk rupiah, sedangkan beban yang dikeluarkan sebagian besar berbentuk dolar. Yang ketiga, beban bahan bakar, beban operasional, beban pemeliharaan, beban take or pay dengan perusahaan IPP, beban keuangan terus meningkat. Yang keempat, pembayaran subsidi dan kompensasi, penanaman modal negara, dan penetapan tarif dasar listrik sesuai dinamika perpolitikan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan perusahaan perlu mencari model bisnis, produk, dan layanan baru yang dapat meningkatkan pendapatan maupun profit perusahaan. Untuk memperkuat dasar perumusan strategi, kami juga telah melakukan benchmarking kinerja keuangan terhadap 5 perusahaan BUMN listrik di Asia. Dari benchmarking yang telah dilakukan, diketahui 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan nilai total aset terbesar kedua di Asia, PT XYZ Persero berhasil menduduki peringkat ketiga dalam hasil penjualan listrik dan total pendapatan. Kedua, rata perhitungan rasio net profit margin, return on asset, return on equity, PT XYZ memiliki nilai yang paling kecil. Yang ketiga, dalam 1 tahun terakhir di 6 negara cenderung mengalami penurunan pendapatan penjualan. Hal ini menandakan PT XYZ Persero perlu melakukan program efisiensi biaya operasional dan bisnis pada seluruh kegiatan usahanya, termasuk optimalisasi tata kelola portofolio, dan termasuk di dalamnya perusahaan perlu mendorong kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat meminimalisir mismatch keuangan dengan melakukan aset atau lindung nilai. Yang kedua, PT XYZ Persero perlu lebih agresif dalam mencari peluang dengan mendiversifikasi produk, layanan, dan bisnis sehingga mampu mendapatkan pendapatan dan profit. Selain itu, kami juga telah melakukan mapping tren yang akan terjadi ke depan kerangka perspektif balance scorecard yang akan mempengaruhi kinerja maupun keberlanjutan perusahaan sebagai berikut. Pertama, terdapat potensi pelemahan kinerja keuangan di masa mendatang karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan iklim bisnis maupun investasi yang cenderung memberatkan perusahaan. Kedua, pemenuhan dan pemerataan energi listrik berbasis EBT dan Future Electricity System ke seluruh wilayah Indonesia secara lebih efisien, efektif, dan handal. Tiga, adanya tren prosumer, peralatan rumah tangga dan industri yang lebih hemat listrik berpotensi mengurangi permintaan, konsumsi listrik nasional, dan pendapatan perusahaan di masa mendatang. Yang keempat, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM maupun teknologi penunjang perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi risiko pada stress testing analysis, diketahui terdapat 17 variabel independen yang terbagi ke dalam variabel makroekonomi, mikroekonomi, operasional perusahaan maupun peran pemerintah atau negara. Dan ada 16 variabel dependen yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil pengujian regresi sederhana, terdapat 13 variabel independen yang mempengaruhi secara signifikan dan menjadi critical stress factor yang
juga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, mulai dari nilai tukar rupiah, harga LNG, GDP, dan produksi energi dan energi terjual hingga subsidi maupun kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Diketahui juga dari hasil perhitungan rata-rata return dan nilai standar deviasi berturut-turut, makroekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sesuai hasil stress testing analysis, diketahui bahwa kondisi dan model bisnis yang dijalankan perusahaan saat ini berpotensi merugikan dan menyulitkan keuangan di masa mendatang karena jumlah pendapatan cenderung lebih kecil dibandingkan beban-beban yang dikeluarkan. Hal ini jelas dapat mendorong kerugian. Dan ditengok lebih lanjut, pendapatan maupun free cash flow perusahaan tidak mampu mengcover nilai hutang-hutang perusahaan. Seperti yang ditampilkan pada bagan-bagan statistik tersebut. Kemudian bertumpu pada seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan setidaknya ada 6 case strategic issue yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan perusahaan di masa kini maupun masa mendatang. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem ketenagalistrikan yang efisien dan handal. Kedua, pengamanan ketersediaan dan pasokan energi primer. Tiga adalah kehandalan dan efisiensi proses operasional bisnis termasuk optimalisasi pengelolaan portofolio perusahaan bersama anak perusahaan dan perusahaan afiliasi. Keempat, meningkatkan kesehatan dan kemandirian keuangan. Kelima, meningkatkan kesiapan organisasi dan teknologi. Yang keenam, meningkatkan fungsi regulation and stakeholder management. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis kajian dapat diusulkan rumusan strategi sebagai berikut. Visi, menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan utama pelanggan untuk solusi energi dengan 4 aspirasi utama, yaitu pengembangan usaha berbasis green, lean, inovatif, dan customer service, customer fokus. Dengan 7 perspektif, sustainability balance scorecard, learning and growth perspektif, risk perspektif, environmental perspektif, inter perspektif, customer, stakeholder, and shareholder perspektif, financial perspektif, dan sustainability perspektif untuk mencapai target sustainability operation and business melalui strengthen financial performance, most productive and innovative power energy solution, strengthening and diversify market position, and most trusted power energy solution. Dan berdasarkan hasil workshop bersama expert perusahaan, berikut adalah cuplikan usulan hubungan tema strategis, tujuan strategis, deskripsi strategis, sasaran maupun target-target strategi, serta inisiatif-inisiatif strategi yang perlu dilakukan. Dasar hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil memenuhi tujuan. 1. Identifikasi kondisi existing. Capaian kinerja bertumpu pada metode balance scorecard. 2. Berhasil mengkaji ketahanan bisnis dari kondisi yang merugikan dan beresiko. Yang ketiga, berhasil merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan bisnis perusahaan. Dan yang keempat adalah berhasil melakukan proyeksi potensi kerugian, kerentanan aset, kecukupan modal dari PT XYZ Persero. Dan dari beberapa analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk menjawab tujuan nomor 1 dari monitoring evaluasi BSC atau balance scorecard yang telah dijalankan, terdapat deviasi setidaknya sebesar lebih dari 20% dari masing-masing target dan realisasi, sehingga perlu disusun RJBP yang baru. Dan untuk menyusun RJBP yang baru diperlukan 6 strategic value yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas dan kapabilitas sistem ketenagalistrikan.
Yang kedua adalah keamanan pasokan energi primer. Yang ketiga adalah efisiensi dan keandalan proses operasional maupun bisnis yang dijalankan. Yang keempat adalah peningkatan kesiapan organisasi dan teknologi, kapasitas dan kapabilitas keuangan, dan penguatan fungsi stakeholder management. Yang kelima, optimalisasi tata kelola portofolio bisnis, dan yang keenam adalah penyesuaian kontrak take or pay dengan IPP. Poin kedua adalah perusahaan memiliki potensi kerugian dan kerentanan aset serta kecukupan modal yang sangat-sangat perlu diperhatikan yang disebabkan oleh critical stress factor, yaitu faktor makroekonomi, mikroekonomi, operasional perusahaan, dan peran negara. Ketiga, proses perumusan strategi diawali dengan proses asesmen kinerja perusahaan saat ini dengan komprehensif. Yang kedua, penyusunan usulan strategi yang terdiri dari strategic objektif, strategic map, dan strategic inisiatif. Yang ketiga, workshop penentuan strategi dan KPI bersama expert-expert perusahaan. Yang keempat adalah pengesahan dan persiapan implementasi bersama pimpinan-pimpinan perusahaan. Dan secara garis besar, usulan strategi berisikan: 1. Dukungan untuk mewujudkan Indonesia berbasis listrik guna menyerap oversupply listrik dan impor migas. 2 adalah mengoptimalisasi aset. Yang ketiga adalah mengefisiensikan BPP, meningkatkan pendapatan dan profit. Dan yang keempat adalah investasi, ekspansi, dan diversifikasi produk, layanan, maupun model bisnis. Dan yang kelima adalah tata kelola portofolio perusahaan. Saran dari penelitian ini kami berikan kepada sektor ABG atau Academic, Business, and Government, di mana saran untuk sektor akademik adalah menggunakan stress testing yang dilengkapi dengan back testing dan menggunakan sustainability balance scorecard untuk menyusun strategi perencanaan pengembangan korporasi yang juga dilengkapi dengan metode-metode skema pengukuran masing-masing target KPI secara lebih terstruktur dan teratur. Untuk bisnis atau perusahaan strategi sendiri adalah perusahaan perlu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan sistem tata kelola pendanaan maupun keuangan perusahaan, mengoptimalisasi efisiensi dan menjaga keandalan seluruh proses bisnis maupun tata kelola portofolio perusahaan, serta menginvestasikan dan mendiversifikasikan produk, layanan, maupun model bisnis yang lebih mendukung pertumbuhan perusahaan. Dan bagi pemerintah sendiri, perlu dilakukan penguatan fiskal, moneter, serta keuangan negara Republik Indonesia. Mengkaji ulang program 35.000 megawatt dan mengimplementasikan program Indonesia berbasis listrik. Kemudian mendukung perubahan atau menyesuaikan kebijakan TOP serta menentukan tarif dasar listrik yang lebih affordable dan mensubsidi maupun kompensasi dengan memberikan penanaman modal negara kepada perusahaan yang mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.